Dan kita tersambung dengan produser lapangan CNN Indonesia Mutia Wiro Sastro. Saat ini berada di kantor pelayanan pajak Pratama Kebayoran Baru, Jakarta. Selamat pagi Mutia, ini 5 hari jelang batas terakhir pelaporan SPT tahunan wajib pajak. Bagaimana sudah berapa persen wajib pajak yang sudah melaporkan SPT tahunannya di kantor pajak KPP Kebayoran Baru ini? Baik, selamat pagi Aldi. Di sini betul saya sedang berada di KPP Jakarta Kebayoran Baru 1. Nah, ini salah satunya yang terbesar karena ini merupakan gabungan dari KPP Pratama yang ada di daerah PLT, LTO 1, 2, 3, 4 dan Jakarta Kebayoran Baru 1, tepatnya di daerah Senayan ya Aldi. Kemudian untuk jika Anda bertanya sudah berapa persen animo masyarakat, kemudian sudah berapa persen visitor yang mengunjungi KPP Pratama untuk melaporkan eventnya atau melaporkan SPT atau surat permohonan tahunannya, kami nanti akan berbincang dengan salah satu Kepala Humas dan juga kerjasama dari KPP Jakarta Kebayoran Baru 1. Namun Aldi, untuk mengingatkan sedikit, untuk menghimbau para masyarakat pula, ini saya akan ajak Anda untuk melihat seperti apa alur gambaran jika Anda ingin melaporkan SPT tahunan Anda. Jadi yang pertama adalah di sini, ini adalah loket pertama yang akan Anda kunjungi. Anda akan diberikan formulir seperti ini. Jika Anda belum memiliki event, ini adalah formulir aktivasi event yang bisa digunakan dan juga diisi jika Anda belum memiliki event ataupun yang eventnya rusak ataupun hilang begitu Aldi. Sehingga ketika Anda sudah memiliki event, Anda tinggal langsung bisa berada di loket yang satu ini yang ada di sebelah kanan saya. Ini adalah loket aktivasi event, dan jika event Anda rusak ataupun hilang, ini ada sekitar 7 loket yang bisa dikunjungi oleh para masyarakat. Kemudian jika Anda sudah memiliki event hanya diaktifasi selama 1 kali saja dan itu bisa langsung digunakan untuk tahun-tahun berikutnya. Namun biasanya yang mengunjungi KPP Pratama itu yang biasanya eventnya rusak ataupun hilang. Kemudian jika Anda sudah memiliki event, sebenarnya Anda bisa melaporkan SPT di mana saja dan menggunakan peranti apa saja. Namun jika Anda memerlukan bantuan, Anda bisa langsung ke KPP Pratama seperti ada di sini. Ini yang termasuk yang terbesar, ada 30 PC yang bisa digunakan dan assessment yang langsung dibantu oleh para karyawan dari DJP, ini yang merupakan yang terbesar, sehingga ini juga bisa menjadi opsi Anda untuk langsung dikunjungi dan tentunya untuk dibantu untuk pelaporan SPT. Namun kembali lagi sebenarnya bisa dilakukan dimanapun dan juga kapanpun. Tapi karena setahun sekali biasanya kita cukup lupa begitu ya seperti apa kemudian untuk pelaporan SPT baik untuk wajib pajak orang pribadi ataupun badan. Untuk menjawab pertanyaan Anda, sepertinya apakah cukup lengang? Apakah lengang ini berarti ada inisiasi baik begitu sehingga para masyarakat wajib pajak orang pribadi sudah lebih aware begitu dengan adanya e-filing dengan gerai atau sistem online yang bisa digunakan, ataupun mungkin pertanda buruk berarti orang masih ibarat kata bermental deadliner begitu mendekati 31 Maret baru melakukan laporan SPT-nya. Saya akan langsung berbincang dengan Bapak Aditya Wibisono selaku Kepala Kerjasama dan Hubungan Masyarakat di KPP Jakarta Kebayoran 1. Selamat pagi Pak Adit. Selamat pagi. Bapak, boleh diceritakan Pak, ini kita sudah ada di KPP Pratama Jakarta Kebayoran 1. Cukup lengang nih ya pagi-pagi Pak. Sepertinya ini apakah pertanda baik atau mungkin nanti siang-siang atau mendekati 31 Maret baru ramai? Oke, baik Mbak, sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Aditya Wibisono, saya Kepala Seksi Kerjasama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Jadi memang di sini, di Gedung Rajiman Video Diningrat ini memang ada 6 KPP. KPP Wajib Pajak Besar 1 sampai dengan 4, dan juga KPP Perusahaan Masuk Bursa, dan juga KPP Kebayoran Baru 1. Nah, di sini kami setiap tahun semenjak tahun 2016, semenjak kami pindah ke sini, kami selalu membentuk Satgas untuk penerimaan SPT karena kantor ini berada di lokasi strategis di daerah perkantoran. Jadi kami membentuk Satgas yang terdiri dari 6 KPP tersebut. Nah, setiap tahun tuh kami melayani para wajib pajak yang khususnya yang berada di wilayah kantor Gedung Rajiman ini gitu. Nah, ini memang setiap tahun animo masyarakat untuk melaporkan SPT melalui e-filing itu semakin besar karena kan semakin dirasakan manfaatnya semakin besar, semakin mudah, aman, cepat ya. Nah,
Cuma memang problemnya ini mungkin karena memang setahun sekali. Ini banyak masyarakat yang masih kadang-kadang tuh masih nervous ya, masih lupa gitu. Kadang-kadang mereka masih lupa password. Kemudian problem yang utama tuh lupa EVIN. Nah ini kami sebenarnya pertama-tama kami mengucapkan mengapresiasi sebenarnya kepada wajib pajak yang selalu melaporkan SPT tahunan setiap tahun sebelum batas waktu penyampaian. Namun demikian, saya juga menginginkan agar masyarakat mengingat prosedurnya supaya setiap tahun sebenarnya kalau misalnya wajib pajak ini hafal atau bisa melakukan ini bisa lapor di mana aja. Mereka bahkan di kantornya masing-masing pun bisa melaporkan SPT, nggak perlu datang ke sini. Kalau datang ke sini kan mereka mesti izin kantor gitu ya. Nah itu sebenarnya disimpan aja, diingat-ingat prosedurnya. Terus kemudian kalau bisa di-create kontak di telepon selularnya yang terkait dengan e-filing mulai di NPWP, terus kemudian EVIN-nya, password-nya just in case nanti kemudian password-nya lupa. Nah ini juga password kadang-kadang wajib pajak tuh lupa karena password-nya nggak disamakan dengan email gitu. Sebenarnya sih simple aja sih gitu, hal-hal yang sangat manusiawi kalau menurut saya gitu ya. Tapi sebenarnya hal-hal seperti ini bisa dikurangin kalau wajib pajak itu menyimpan semua dokumen-dokumen atau prosedur itu supaya mereka nanti ke depannya itu bisa lapor SPT itu di mana aja dan kapan aja gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Adi atas himbauannya. Semoga dengan adanya proses yang lebih tersimplifikasi ini juga para masyarakat wajib pajak juga semakin lebih mudah begitu ya untuk lapor SPT. Ini Mbak ingin mengingatkan juga ke para wajib pajak yang belum melaporkan SPT tahunan. Nah untuk SPT tahunan PPh orang pribadi masih ditunggu sampai dengan tanggal 31 Maret 2019. Karena pajak kita untuk kita gitu ya. Baik, terima kasih sekali lagi Pak Adit, selamat pagi. Itu tadi Aldi perbincangan saya, kembali lagi dihimbau sampai 31 Maret 2019 nanti. Tapi untuk beberapa kantor pelayanan pajak begitu ada beberapa yang memang tanggal 31 Maretnya justru meliburkan diri. Atau tanggal 30 Maretnya karena bertepatan juga dengan akhir pekan Aldi sehingga hanya buka setengah hari. Jadi jangan sampai jadi deadliner sehingga kalau bisa lebih cepat lebih baik untuk melaporkan pajak Anda. Bagaimana Aldi, sudah lapor SPT tahun ini? Kembali ke studio. Ya, Mutia. Sudah dong, karena lewat tanggal 31 Maret, 1 April saja ini akan dikenakan denda Rp100.000 kabarnya per tahunnya. Terima kasih. Produser lapangan CNN Indonesia Mutia Wirosastro melaporkan dari kantor pelayanan pajak Pratama Kebayoran Baru, Jakarta.